Kalau misalnya ada yang mau on cam boleh silakan on cam. Terus kalau misalnya mau ada yang ambil minum sebelum kelas boleh ambil minum dulu. Silakan sebelum gue abis ini mulai perkenalan ya. Jadi sebelumnya kenalin dulu, nama gue Vico Esa Bintang Alfarel ya, boleh on cam. Nama gue Vico Esa Bintang Alfarel. Gak apa-apa on cam aja. Gue mahasiswa Universitas Indonesia angkatan 2019 jurusan antropologi. Jadi di kelas kali ini kita bakal ada materi tentang logika matematika. Jadi gue percaya teman-teman semua di sini tuh udah pada ngerti gitu tentang logika matematika. Gue percaya juga kalian pastinya udah pada lebih pinter sih daripada gue gitu. Tapi di sini gue pengen diskusi aja sama kalian, sama buat nginget-nginget lagi materi tentang logika matematika. Karena apa? Karena materi logika matematika ini menurut gue materi yang dari tahun ke tahun itu intens gitu, selalu ada gitu dari tahun ke tahun. Karena gue mau cerita ya, gue tuh udah 2 kali ikut UTBK dari tahun 2019 sama tahun 2020. Jadi di tahun 2019 gue ikut UTBK itu ada soal logika matematika, di tahun 2020 juga ada. Jadi di situ itu apa ya, cuma beda di bentuk soalnya aja. Jadi kayak misalnya waktu tahun 2019 gue ikut UTBK itu contoh soalnya kayak cuma kalimat doang. Iya kalimat. Itu udah disediain kalimatnya. Tapi kalau di yang tahun 2020, yang tahun kemarin nih, di situ contoh soalnya itu kalian harus nemuin sendiri gitu di apa namanya di paragraf, di soal cerita, di teks gitu. Nanti kalian baru ambil kesimpulan dari kalimat di teks tersebut gitu. Itu bedanya sih di tahun 2020 sama 2019. Mungkin langsung aja ya, gue izin share screen teman-teman ke materi kita hari ini, yaitu logika matematika. Ya, udah kelihatan belum? Boleh respon lewat on mic, nggak apa-apa on mic aja. Santai aja kita kelas di sini. Udah Kak, udah kedengeran. Nah, musuhnya udah kelihatan. Oke. Jadi kelas sama gue santai aja ya. Kalian boleh apa motong gue ngomong nggak apa-apa. Tapi jangan lupa bilang izin Kak motong gitu, nggak apa-apa motong aja. Oke, nggak bisa. Nah, jadi udah ya tadi intronya di awal logika matematika. Jadi di sini tuh gue bakal kenalin logika matematika itu dari pengertian, terus apa aja yang ada di dalamnya, terus contoh-contoh soalnya gitu-gitu sih. Terus jadi kalian jangan keluar dulu dari kelas gitu sebelum materinya selesai karena bakal ada kuis dan kuisnya tuh bakal ada reward gitulah buat kalian. Gitu ya. Oke. Boleh on cam aja on cam kalau mau on cam. Ya, dari yang pertama kalian bisa baca sendiri pengertian logika matematika. Logika matematika adalah aturan berpikir yang akan memberikan landasan fundamental tentang bagaimana cara kita dalam menarik suatu konklusi atau kesimpulan dari premis-premis yang ada. Jadi apa ya? Logika matematika itu kayak landasan berpikir gitulah. Jadi kalau misalnya landasan berpikir kita udah benar, terus konsep kita udah mateng, kita jadi gampang sih ngerjain soal logika matematika ini. Oh ya, terus maaf ya sebelumnya gue apa namanya buat PPT-nya kayak gini karena gue nggak apa ya namanya nggak suka gitu PPT yang rame-rame, takutnya malah kotor gitu. Gue sukanya yang gini-gini nih, gitu. Terus selanjutnya yang dipelajari dalam logika matematika yang pertama yaitu ada pernyataan atau premis, yang kedua ada ingkaran atau negasi, tipe. Kemudian yang ketiga konjungsi, yang keempat disjungsi, kemudian implikasi dan biimplikasi. Gue sebelumnya tanya dulu nih sama kalian. Sebelumnya ada yang bisa jelasin nggak? Salah satu deh di antara ini pengertiannya. Boleh yuk. On mic aja, on mic, nggak apa-apa on mic. Ayo santai aja sama gue. Ya Farah tadi on mic. Farah, ayo Farah. Atau siapapun.
atau minimal gini, bilang gue ngerti Kak gitu tentang apa deh salah satu di sini gitu. Nggak harus jelasin kok. Yang penting bilang kalau lu ngerti gitu. Ada nggak? Negasi, Kak. Negasi. Implikasi, Kak. Implikasi, oke. Premis. Apa tadi? Premis ya? Oke. Negasi. Ya. Oke. Jadi udah pada ngerti lah ya. Secara mungkin kecil atau besar kalian udah pada ngerti sih tentang ini semua. Kalau kalian mau on cam aja guys, biar lebih enak kita kelasnya gitu. On cam aja. Nah, ini kita langsung mulai aja nih ke bahasan kita yang pertama, yaitu ada premis. Jadi premis merupakan pernyataan atau kalimat yang bisa bernilai benar atau salah. Bisa dilambangkan dengan huruf kecil P, Q, atau R, dan lain-lain. Jadi kalian pernah ini nggak latihan soal premis ini? Pernah lah ya, jelas. Jadi kayak misalnya nih, kayak ada latihan-latihan soal tuh, kayak Viko memakai kacamata gitu. Padahal kan gue nggak pakai kacamata ya, berarti itu salah kan. Terus habis itu Budi seorang laki-laki. Gitu-gitulah, premis itu, yang pernyataannya itu premis. Dan itu bisa bernilai benar atau salah. Jadi kayak misalnya Viko seorang perempuan, itu salah jelaskan. Terus Budi seorang laki-laki, itu benar. Gitu-gitu ya. Jadi di premis ini ada yang ditanyain nggak? Enggak. Nggak ada ya? Pak. Oke. Paham, Kak. Ya. Kalau misal bisa lanjut nih, kalian boleh ketik 1 nih di kolom chat. Ketik 1 dong. Ketik satu di kolom chat. Izin Kak, Kenapa? maksudnya biasa dilambangkan dengan huruf kecil. Oh gitu ya. Jadi yang namanya logika matematika itu juga ada rumusnya, teman-teman. Jadi kalau misal apa ya namanya? Kalau misalnya tutor-tutor nih kayak di Zenius atau mungkin di ya yang udah besar lah namanya kayak di Ruang Guru gitu-gitu tuh pasti mereka kalau misalnya jelasin jelasin tentang premis itu mereka kayak misalnya nih ya ini kan Budi seorang laki-laki ya, terus habis itu dilambangkan dengan P gitu loh, terus Viko memakai kacamata terus gitu loh, kayak misalnya nih ada dua pernyataan gini, Budi seorang laki-laki, Viko seorang perempuan, Budi seorang laki-lakinya P, habis itu Viko seorang perempuannya Ki gitu. Terus habis itu misalnya ada pernyataan apalagi ya, kayak Viko memakai baju hitam, itu P. Habis itu Mutia memakai baju putih, gitu-gitu itu Ki. Kalau misalnya ada dua pernyataan dalam satu rumus, dalam satu rumus itu, kalian berarti nanti hurufnya P sama Q. Sebenarnya terserah. Kalian mau tulis A, B, C, D itu terserah. Tapi biasanya itu P, Q, R huruf kecil. Logika ini itu biasanya kalian temukan di materi filsafat, kuliah filsafat. Kalian itu kalau misalnya kuliahnya ambil jurusan filsafat, kalian dapat materi tentang logika ini. Dan di logika di situ kita biasa diajarin itu gitu. Kalau misalnya premis itu biasa dilambangkan dengan P, Q, dan R gitu-gitu. Enggak ding, P, Q, R dan seterusnya gitu-gitu. Jadi nggak cuma P, Q, R aja gitu ya teman-teman. Nah, tadi yang tanya siapa ya? Ngerti nggak? Ngerti Kak, makasih ya Kak. Oke, sama-sama. Gitu-gitu. Kita lanjut ya. Tadi udah banyak ngetik satu nih. Kemudian yang berikutnya yaitu ada ingkaran atau negasi. Jadi ingkaran atau negasi adalah suatu pernyataan yang memiliki nilai kebenaran berlawanan dengan pernyataan yang semula gitu. Nah, ingkaran atau negasi itu biasa dilambangkan dengan yang ini nih, strip tapi bergelombang itu. Ini nih yang ditunjuk sama kursor. Ini contohnya gini. Semua pria tampan. Nah, negasinya apa? Semua pria tampan. Berarti kan tidak semua pria tampan. Lawannya ya kan memiliki nilai kebenaran berlawanan dengan pernyataan yang semula, ya kan. Terus yang kedua, semua filsuf seorang pria, tapi ada loh filsuf yang perempuan gitu. Berarti kan
ada filsuf yang bukan pria, atau tidak semua filsuf pria. Ngerti nggak nih? Boleh on mic, ngerti nggak? Ngerti nggak? Ngerti, Kak. Ya, ngerti, Ya, Kak. Ngerti, Kak. Ngerti, Kak. Oke. Ada yang ditanyain nggak tentang negasi? Ini yang bisa diganti jadi beberapa itu bukan, Kak? Beberapa, bisa juga, betul. Berarti kan beberapa itu sama dengan ada gitu kan? Ya nggak? Ngerti Ada itu ekuivalen sama tidak semua ya, Kak? Ada itu, ya betul. Gitu sih. Gitu. Pokoknya, iya betul. Ada ini nih, contoh ya, semua pria tampan. Berarti kan ada yang tidak semua pria tampan, terus ada pria yang tidak tampan. Itu negasinya semua pria tampan. Ngerti ya? Ngerti. Betul tadi kok, ekuivalen tadi. Benar. Harusnya gue nulis ini tuh semua tadi yang kayak misalnya tidak semua pria tampan, terus ada pria yang tampan, ada beberapa pria yang tampan, gitu-gitu. Gue harusnya nulisnya semua. Tapi karena gue ya gitulah, malas. Gitu ya, teman-teman. Jadi udah paham ya tentang apa nih? Negasi. Yang paham, kita lanjut, boleh ketik satu lagi nih. Yuk, ketik satu. Oke. Yang mau on cam boleh on cam. Yang mau on mic boleh on mic. Lanjut ke yang berikutnya, yaitu konjungsi. Konjungsi nih. Konjungsi berfungsi untuk, sebelumnya konjungsi itu biasa dilambangkan dengan ini. Dalam logika matematika ya, dalam rumus matematika itu biasa dilambangkan dengan tanda ini nih, yang kayak V kebalik. Definisinya adalah konjungsi biasanya berfungsi untuk menyambung pernyataan satu dengan pernyataan dua menggunakan kata hubung dan. Ngerti ya? Kemudian konjungsi akan bernilai benar jika dan hanya jika kedua pernyataan bernilai benar. Ayo tuh. Contoh. Budi lulus UTBK dan ujian nasional untuk dapat diizinkan berpacaran. Jika kedua kondisi tersebut, yaitu lulus UTBK dan ujian nasional, terpenuhi oleh Budi harus terpenuhi oleh Budi untuk dapat diizinkan berpacaran. Ngerti nggak? Ngerti nggak sampai sini? Ngerti. Kak. Ngerti. Udah berapa pintar nih kayaknya. Jadi kalau misalnya ini nih ada contoh lain gini. Viko lulus UTBK dan PTN favorit untuk dapat untuk dapat diizinkan oleh ayah melati berpacaran gitu ya. Jadi kalau misalnya Viko nggak lulus UTBK pun itu Viko nggak diizinin sama ayahnya melati buat berpacaran. Terus kalau misalnya Viko nggak lulus perguruan tinggi juga, perguruan tinggi negeri, berarti Viko nggak diizinin juga nih sama ayahnya melati buat pacaran sama melati. Kasihan kan si Viko kan. Berarti Viko harus lolos dua-duanya, si PTN sama lolos UTBK tadi gitu. Ngerti ya teman-teman ya? Oke. Boleh on cam aja on cam. Slow kita. Terus ini nih, sebenarnya ada kuis nih. Ini kuisnya enaknya di sini langsung atau kita nanti aja nih di akhir? Akhir aja. Akhir aja ya. Oke. Lanjut ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada disjungsi. Disjungsi itu biasa dilambangkan dengan huruf V ini nih, yang gue tunjuk sama kursor. Definisinya adalah disjungsi itu menghubungkan pernyataan dengan kata hubung atau. Kalau tadi dan konjungsi, nah kalau sekarang disjungsi itu menghubungkan dengan kata hubung atau. Kemudian disjungsi akan bernilai salah apabila kedua pernyataan bernilai salah. Arti ya, apabila salah satu pernyataan bernilai benar, maka kesimpulannya benar. Ini contoh nih. Vicky atau Budi adalah seorang konten kreator. Nah, ini nih. Tadi yang tanya tentang premis P. Ini nih. Ini ada P. Ini contoh ini. Vicky atau Budi. Sebenarnya P ini kayak apa ya? Kayak misalnya simbol aja sih, simbol. Biasa disimbolin nih kayak gini. Kayak Vicky adalah seorang konten kreator dengan Budi. Jadi pernyataan P, ini kan gue lambangin sama P. Gitu-gitulah. Vicky atau Budi adalah seorang konten kreator. Vicky adalah seorang konten kreator, sedangkan Budi bukan. Jadi pernyataan P tetap bernilai benar, walaupun hanya satu pernyataan yang terpenuhi. Ngerti nggak?
Jadi di sini kalau misalnya Vicky doang atau Budi doang yang konten kreator, pernyataan P ini tetap benar. Tapi kalau Vicky atau Budi dua-duanya bukan konten kreator, pernyataan P ini salah. Ngerti ya? Ngerti, Kak. Ngerti, Kak. Ngerti, Kak. Oke. Ngerti, Kak. Oke. Boleh ketik satu lagi nih kalau ngerti. Ketik satu. Aku mau tanya, Oh iya, boleh. kalau ataunya diganti dan gitu itu tetap benar atau salah? Nah, kalau dan itu tadi kan tadi ya kita dikonjungsikan benar atau salah, berarti salah dong. Kan harus Vicky dan Budi yang konten kreator. Sedangkan Budi, Vicky di sini gue konteksnya Vicky Naki, tahu kan Vicky Naki itu. Ngerti ya? Vicky itu kan seorang konten kreator, sedangkan Budi itu entah siapa lah, gue nyebut asal. Budi itu bukan konten kreator. Jadi Vicky dan Budi adalah konten kreator, sedangkan yang konten kreator itu hanya Vicky. Jadi pernyataan ini salah dong, ya nggak? Oh iya, paham Kak. Paham ya? Kasih Kak. Oke, sama-sama. Jadi kalau misalnya nih, kalian biasa gunain deh dan atau gitu-gitu. Jadi apa ya? Emang sering salah kaprah sih orang-orang itu. Nah, nanti tentang ini tuh ada kuisnya di akhir. Jadi seru nih. Tungguin ya. Jangan keluar dulu makanya. Kita lanjut ya. Kemudian yang berikutnya yaitu implikasi. Implikasi ini biasa soal yang banyak banget keluar nih di soal-soal UTBK baik di tahun 2019 atau tahun 2020 itu. Jadi implikasi itu biasa dilambangkan dengan ini panah kayak gini. Implikasi adalah hubungan antara dua pernyataan di mana pernyataan yang kedua merupakan konsekuensi logis dari pernyataan yang pertama. Terus jika nih jadi implikasi itu jika P maka Q. Jika P terpenuhi maka terjadilah Q. Nih, contohnya jika Budi memakan apel maka Budi menjadi kuat. Jadi jika Budi nggak makan apel, Budi kuat apa enggak? Enggak. Enggak, Kak. Enggak. Nggak kuat. Enggak, Kak. Ya kan? Belum. Ini nih. Gini. Jadi jika Budi tidak memakan apel, apakah Budi tidak menjadi kuat? Kan ini yang sering salah kaprah sih. Jadi Budi itu kan menjadi kuat bukan hanya karena dia cuma memakan apel, tapi bisa jadi Budi itu makan coklat, jadi dia kuat. Ngerti nggak? Ini tuh bukan kalau ada berikutnya tuh ada yang namanya biimplikasi. Biimplikasi itu jika dan hanya jika. Jadi bukan gini nih, contoh soalnya bukan gini. Jika dan hanya jika Budi memakan apel, maka Budi menjadi kuat. Ini kan konteksnya itu implikasi. Kenapa ITB harga mati? Kenapa nih? Mau nanya? Enggak. Ini kan konteksnya jika Budi memakan apel. Ngerti nggak? Maka Budi menjadi kuat. Kalau misalnya Budi nggak makan apel, bisa jadi dong Budi menjadi kuat. Tetapi karena hal lain gitu. Jadi ini bukan paten karena hanya Budi memakan apel, jadi Budi itu jadi kuat. Bisa jadi Budi makan coklat, cuma nggak disebutkan dalam premis. Gitu, yang namanya logika tuh pasti kayak gitu. Ada yang mau ditanya lagi? Mau nanya, Apa tuh? kalau misalkan pernyataannya Budi menjadi kuat saat makan apel, itu dia gimana? Kan kalau ini pakai kata jika. Kan kalau jika berarti kalau nggak makan apel tetap bisa kuat. Kalau misalkan Budi pas makan apel tuh selalu kuat, itu gimana, Kak? Pertanyaannya, tadi langsung aja ke pertanyaannya. Apa? Jadi misalkan Budi makan apel, Budi selalu merasa kuat saat memakan apel. Ya. Itu dia tetap dia tetap implikasi apa bukan? Betul, tetap implikasi. Itu implikasi. Benar, itu benar. Itu cuma kebalikannya dari contoh ini. Kayak jika apa namanya tadi itu berarti gini. Budi menjadi kuat jika Budi memakan apel gitu kan? Iya nggak? Iya. Ya, gitu. Sama.
Budi menjadi kuat jika Budi memakan apel. Budi selalu menjadi kuat jika memakan apel. Betul kok. Kak, mau Itu- nanya. Ya, gantian. Tadi siapa dulu? Ini kan kalau implikasi kalau Budi tidak memakan apel bukan berarti Budi tidak kuat. Ya, Tapi kalau diimplikasi kalau Budi tidak memakan apel sudah pasti Budi tidak kuat. betul. Kayak gitu. Yaps. Oh, Ya, gitu. Kalau biimplikasi, nih setelah ini kita bakal bahas biimplikasi. Mungkin kita langsung ke biimplikasi aja kali ya, biar nanti kalian tuh lebih lebih luas lagi pandangannya nih. Selanjutnya ya. Oke. Bentar, takut ada yang ngechat. Oh, nggak ada ya. Nih kita lanjut ke biimplikasi ya. Nih, biimplikasi. Jadi biimplikasi merupakan kata hubung untuk menyatukan pernyataan P dan Q sama. Cuma kalau biimplikasi itu P jika dan hanya jika Q. Jika dan hanya jika P jika dan hanya jika. Iya betul. Jika dan hanya jika P maka Q. P terpenuhi jika dan hanya jika Q terlaksana. Contoh, Siti menikah jika dan hanya jika Budi menyukainya. Dapat dipastikan bahwa Budi menyukai Siti. Kalau misalnya ini bisa dibalik. Nih, kalau ini tuh kan jika dan hanya jika Budi menyukai Siti maka Siti menikah. Ngerti nggak? Kalau misalnya Iya. cuma Siti menikah jika Budi menyukainya. Berarti gini, jika Budi menyukai Siti maka Siti menikah. Berarti kan bisa jadi Siti menikah itu bukan karena Budi menyukai. Ini konteksnya tadi ya, implikasi ya. Berarti kan bisa jadi ini, misalnya kayak Budi tuh misalnya melamar Siti gitu. Jadinya Siti menikah sama Budi. Gitu, ngerti nggak? Iya, Kak. ngerti. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya bedanya nih, sebenarnya konsepnya yang dasar batu sebenarnya gini. Jadi, sebentar. Jadi gini, kalau tadi implikasi kan jika P maka Q. Misalnya tadi apa? Jika Budi memakan apel, maka Budi menjadi kuat. Kalau biimplikasi, jika dan hanya jika Budi memakan apel, maka Budi menjadi kuat. Berarti jika dan hanya jika nih, kalian tanam di otak nih. Jika dan hanya jika sama jika. Cuma jika doang, sama jika dan hanya jika. Ngerti nggak? Ngerti dong? Insya Allah, Kak. Ya. Jadi gini nih. Jika Budi memakan apel, maka Budi menjadi kuat. Sama jika dan hanya jika Budi memakan apel, maka Budi menjadi kuat. Berarti kalau misalnya Budi memakan coklat, Budi jadi kuat nggak? Jadi. Iya, jadi kuat. Enggak. Enggak, Kak. Enggak. Ya, ulangi lagi ya, ulangi nih, dengerin ya. Jika dan hanya jika Budi memakan apel, maka Budi menjadi kuat. Kalau misalnya Budi nggak makan apel, Budi jadi kuat atau enggak? Enggak. Oh, itu enggak. Enggak kuat. Gue doain semuanya lolos UTBK, lolos PTN favorit kalian. Amin. Gitu. Kayaknya udah nih materi kita hari ini. Udah selesai tuh. Udah selesai. Jadi kita habis ini diskusi aja ya. Habis ini kuis deh. Ini kuisnya ada reward-nya nih. Habis ini tapi. Jadi sampai sini biimplikasi tadi ada pertanyaan yang masih bingung, tanyain aja. Jangan sampai kalian nggak bisa tidur karena bingung. Yuk, tanyain. Tanyain. Kak, mau nanya. Kenapa? Kan kalau biasanya di soal UTBK tuh kayak misalnya disjungsi kan, atau konjungsi yang dan itu biasanya di soalnya langsung itu berubah, bukan dan, kata hubungan bisa tetapi, bisa lagi ya, walaupun. Yang dan tadi, yang disjungsi. Ya, yang konjungsi. Terus?
Nah, itu kan kalau konjungsi. Kalau kayak implikasi atau biimplikasi gitu, ada kata ganti yang lainnya nggak, Kak? Oh, ada. Jadi kalau implikasi sama biimplikasi, oh ini nih, fun fact-nya biimplikasi itu apa ya, jarang keluar, cuma pasti ada soal kayak gitu. Jadi kalian harus ngerti, gitu ya. Kenapa gue Oh, bilang jarang keluar? Karena lebih banyak range soalnya itu yang implikasi daripada biimplikasi gitu. Tapi tetap kalian harus pelajarin. Nah, terus yang tadi implikasi itu apa ya biasanya? Jadi yang gue bilang tadi, kayak jika P maka Q-nya itu dibalik. Kayak misalnya nih, Budi menjadi kuat jika Budi memakan apel. Dibalik. Jadi bukan terang-terangan jika Budi memakan apel maka Budi menjadi kuat. Itu enggak. Biasanya dibalik. Kayak Budi menjadi kuat maka jika Budi memakan apel. Ngerti nggak? bentuknya. Tapi maksudnya sama. Iya, maksudnya tapi sama, tapi cuma dibalik aja. Tapi maksudnya tetap sama. Gitu. Iya. Karena kan secara logika yaitu kayak misalnya jika makalah sama tapi dibalik aja gitu, tetap maksudnya kan sama gitu sih. Karena soal-soal kayak gini, soal-soal logika matematika itu biasanya di teks gitu. Siapa ya tadi yang nanya? Afifa ya? Ada yang lagi ditanyain nggak? Ngerti nggak? Gak apa-apa, tanyain aja. Tanya. Berarti kalau misalnya jika diganti apabila gitu sama Iya, aja. betul. Biasanya gitu. Soalnya itu apabila, gue lupa. Udah berapa tahun lalu gue UTBK. Ya, biasanya apabila. Jika itu biasanya diganti apabila. Apabila Budi memakan apel, maka Budi menjadi kuat. Cuma apabila kok, cuma apabila. Serius. Gue nggak bohong nih. Tahun lalu ya, cuma apabila. Oke. Gitu. Kak, Ya, kenapa? tapi aku pernah baca tuh kalau dibalik kan itu jika Budi memakan apel maka Budi menjadi kuat. Kalau apabila itu pemakaiannya Budi menjadi kuat apabila Budi memakan apel. Gitu nggak sih? Iya, gitu. Kan gue udah bilang tadi. Gue juga udah bilang. Sama aja sebenarnya. Oh iya, makasih Kak. Iya, gitu. Bagus. Ingetin. Good. Ada lagi nggak? Kak, aku mau nanya dong. Ya, apa? Ini kan kasusnya kalau misalnya premisnya cuma satu. Kalau misalnya premisnya dua, itu nilai benar salahnya penentuannya gimana ya? Itu tentang apa nih? Yang konjungsi aja deh dulu. Konjungsi. Jadi konjungsi itu emang selalu satu. Yang dua berarti implikasi sama biimplikasi ya? Ya. Sebenarnya konjungsi itu dua. Jadi gini. Nih, jika mana ya tadi? Budi lulus UTBK dan UN untuk dapat diizinkan berpacaran. Jadi gini, Budi lulus UTBK untuk dapat diizinkan berpacaran. Budi lulus UN untuk dapat diizinkan berpacaran. Kan dua kan premisnya. Cuma di sini kan disatuin sama konjungsi yang namanya dan. Ngerti? Oh iya. Ya gitu. Sebenarnya kalau misalnya dipanjangin, premisnya tuh gitu. Budi lulus UTBK untuk dapat diizinkan berpacaran. Dan Budi lulus UN untuk dapat diizinkan berpacaran. Tapi kan jadi nggak efektif kalimatnya. Karena terlalu panjang. Jadi disingkatin. Jadi Budi lulus UTBK dan ujian nasional untuk dapat diizinkan berpacaran. Gitu. Itu sebenarnya dua premis. Gitu ya. Ngerti? Ya. Ya, oke Kak. Ya gitu. Ada lagi nggak pertanyaan? Tanyain semuanya, tanyain. Kak, Kebingungan nanya lagi. kalian. Ya, soal. Ini ada ketemu soal atau apa Ya, implikasi. Dia tuh jika maka tapi diubah jadi semua gitu, Kak. contoh soalnya gimana? Jadi Bacain bisa nggak? jika Budi memakan apel maka Budi menjadi kuat. Terus semua yang memakan apel adalah akan menjadi kuat gitu. Kok bisa gitu, Kak? Semua yang memakan apel itu Iya, itu soal dari mana? Ada nggak? Bisa share screen nggak? Share screen. bentar, mana ya soalnya? Ya. Tulis aja nggak apa-apa di kolom chat, tulis aja. Afifa ya? Ya. Ya. Apa? Contoh Kak, kuis yang konjungsi tadi Kak, kuis yang konjungsi.
Bentar dong. Biar kalian nggak pergi. Curang kalian. Kalau mau nanya soal boleh dong. Tanya aja soal. Tanya. Apa? Fa, tanya Fa. Bentar Kak, cari soalnya dulu. Oke. Kalau misal mau nanya aja. Kalau misal kalian kayak misalnya ngerjain soal nih kemarin atau tadi terus bingung, coba tanyain, nggak apa-apa. Bentar ya, kuis yang konjungsi. Bahas soal. Kalau misalnya kalian ada soal, nggak apa-apa, tanyain aja. Itu yang tadi ditanya kuantor universal bukan? Iya, betul. Bener nih, kuantor universal. Tapi kamu terlalu dalam nih. Itu udah mata kuliah logika di filsafat, kuantor universal. Ya, bahas soal, Bang. Kalian ada nggak soal? Aku ada Kak, mau nanya. Boleh. Jika Zaki rajin belajar, maka dia akan lulus UTBK 2021. Ternyata Zaki tidak rajin belajar, maka Ternyata, nah, kalian ada yang bisa jawab dulu nggak? Jangan aku langsung dong. tidak bisa ditentukan. Tidak bisa ditentukan. Ulangin. Nih gue tulis deh, gue lupa soalnya. Apa tadi? Nih gue tulis. Apa? Jika Zaki rajin belajar, Bentar. Jika, yo ampun. Lihat kolom chat ya semuanya. Jika Zaki rajin, jangan ada yang ngetik dulu. Biar maka dia akan lulus UTBK. dia akan lulus UTBK. Terus? Ternyata Zaki tidak rajin belajar. Ternyata Zaki tidak rajin belajar. Maka gitu kan. Oke. Nih. Lihat ya soalnya di kolom chat. Jadi jika Zaki rajin belajar maka dia akan lulus UTBK. Ternyata Zaki tidak rajin belajar maka. Nah, jadi gini rumusnya. Aduh, ini gue kesusahan banget nih karena nggak ada yang. Jangan ketik dulu, sabar guys. Biar soalnya nggak ini nih. Biar soalnya nggak. Nah, jika Zaki rajin belajar, maka dia akan lulus UTBK. Ternyata Zaki tidak rajin belajar, maka jadi gini, rumusnya kan jika P-nya itu apa? P-nya kan Zaki rajin belajar. Tulis dulu. P-nya itu Zaki rajin belajar. Q-nya dia akan lulus UTBK. Ya. Terus yang ditanyain itu Zaki tidak rajin belajar atau negasi P. Maka kesimpulannya apa? Berarti tidak dapat disimpulkan. Karena di sini kan jika Zaki rajin belajar, bukan jika Zaki tidak rajin belajar. Jadi kita nggak boleh berasumsi nih. Kita nggak boleh berasumsi kalau misalnya Zaki tidak rajin belajar, maka Zaki tidak lulus UTBK. Siapa tahu dia hoki. Jadi dia lulus UTBK. Gitu. Jadi kita nggak boleh berasumsi. Kecuali soalnya gini, jika dan hanya jika Zaki rajin belajar, maka dia akan lulus UTBK. Nah, terus ternyata Zaki tidak rajin belajar, maka kita boleh menyimpulkan berarti Zaki tidak lulus UTBK. Ngerti nggak? Ngerti Kak, Ngerti. Oke, ngerti ya. Ngerti. Paham. Belum tentu. Ya, itu tidak dapat disimpulkan. Ya, berarti jawabannya tidak dapat disimpulkan. Itu ya. Ada lagi nggak? Tadi kayaknya ada. Oke, ngerti Kak. Ya, sama-sama. Nih, ada yang nanya nih. Siapa nih? Sylvie NR. SLNFVR. Itu boleh ketik aja di semuanya, di everyone. Kak, ini aku mau tanya soal, jika saya giat belajar, maka saya meraih juara. Jika saya meraih juara, maka saya boleh ikut bertanding. Kesimpulannya, saya giat belajar dan saya tidak boleh ikut bertanding. Itu kok bisa ya Kak kesimpulannya gitu? Kok bisa gitu? Saya giat belajar dan saya tidak boleh ikut. Saya meraih, maka saya boleh ikut bertanding. Ini gue bingung nih soal dari ini. Jadi harusnya biasanya soalnya gini, soal yang dari
gue ini dulu ya, apa namanya, copy chat. Bentar ya, jangan ngetik dulu. Ini kita karena keterbatasan device nih, jadinya kesusahan. Ini nggak apa-apa ya, gue izin apa namanya, copy chatnya Sylvie NR ke everyone. Nih, jadi Kak ini mau tanya soal, jika saya giat belajar, maka saya meraih juara. Jika saya meraih juara, maka saya boleh ikut bertanding. Kesimpulannya saya giat belajar, dan saya tidak boleh ikut bertanding. Mungkin ini masih soal. Ngerti nggak siapa nih? SLVNR. Mungkin ini masih soal. Jadi ada pertanyaannya lagi di bawahnya. Oh, itu nentuin valid nggak biasanya? Ya, biasanya gitu juga. Jadi gini, kan jika P-nya itu apa? P-nya saya giat belajar. P-nya. Q-nya saya meraih juara. PQ, iya betul. Saya meraih juara. Terus, saya meraih juara ini kan Q. Ya dong? Ya nggak? Ya gitu. Ya, oke. Saya meraih juara nih. Saya meraih juara. Ini kan Q nih. Saya meraih juara. Maka saya boleh ikut bertanding. Ini tuh R, karena premis baru lagi. Ya, buat tadi yang juga nanyain tadi kenapa dilambangkan dengan PQR. Ngerti ya, rumusnya tuh gitu. Jika P maka Q, jika Q maka R. Kesimpulannya berarti jika P maka R. Berarti gini, jika saya meraih juara, maka jika saya giat belajar, maka saya boleh ikut bertanding. Itu harusnya gitu kesimpulannya. Tapi kesimpulannya dia bilang ini nih soalnya gini, saya giat belajar dan saya tidak boleh ikut bertanding. Berarti ini invalid soalnya. Ini kesimpulannya invalid. Karena harusnya jika saya giat belajar, maka saya ikut boleh bertanding. Nah, di sini sedangkan di soal bilangnya dia nggak boleh ikut bertanding. Berarti kesimpulannya invalid. Gitu ya, teman-teman. Ngerti nggak? Ngerti. Invalid kan? Ya, invalid. Ya, ini betul nih yang ditulis Rain Blue. Tinggal coret key-nya aja dari kesimpulannya yang P kir. Ya, betul. Kamu tanya, kan implikasi itu jika P terpenuhi, maka terjadilah key. Nah, kan tadi Budi makan coklat. Kakak bilangnya tetap kuat. Kan tadi Budi, nah ya. Nah, si P-nya tadi itu kan apel. Terus P-nya kan udah berubah jadi coklat. Kok bisa tetap kuat? Kan si P-nya udah gak terpenuhi. Ya, jadi gini. Ki terpenuhi itu tadi kan gue bilang makan coklat. Nah, itu kita nggak boleh berasumsi gitu loh. Ngerti nggak? Jadi ini soalnya kan, aduh gimana ya jelasinnya? Ini. Jika P terpenuhi, maka terjadilah Ki. Tapi kan tadi itu jika gue cuma buat soal kalau misalnya kalian itu nggak boleh berasumsi. Kalau hanya makan apa tadi ya, makan apel ya. Kalau hanya makan apel, maka Budi tidak menjadi kuat. Itu kita nggak boleh berasumsi. Bentar ya yang mau tanya. Kita nggak boleh berasumsi. Jadi kan kita fokusnya di soal, jangan di pembahasan gue buat soal, karena itu bakal lebih luas lagi. Gini. Jadi kan di soal tadi, jika Budi memakan apel, maka Budi menjadi kuat. Jika nih ya, konteksnya jika. Nah, kemudian terus gue kasih contoh, berarti implikasi itu ada faktor lain ya, kalau implikasi jika dan hanya jika itu hanya satu faktor. Ya, betul ini, betul. Gitu. Christine yang ditulis Christine itu betul. Jadi kalau di implikasi itu kan jika dan hanya jika P itu Q terjadi. Kalau misalnya implikasi jika P tidak terjadi, maka ada ada kemungkinan lain yang terjadi yang menyebabkan Q itu terjadi. Tapi kita nggak tahu karena kita nggak boleh berasumsi. Tadi gue cuma kasih contoh soal aja gitu. Kayak kasih kemungkinan lah, kayak misalnya Budi makan coklat, bisa jadi Budi nge-gym, bisa jadi Budi rajin berolahraga, Budi menjadi kuat, gitu-gitu. Semua pohon adalah kayu, siapa nih? Gitu. Jadi paham nggak tadi siapa yang ketik? Siapa ya tadi?
Arel gitu ya, Arel. Bentar, satu-satu. Apa nih? Implikasi ada kata pengganti selain jika dan hanya jika nggak, Kak? Sejauh gue nemuin soal sih nggak ada. Cuma hanya jika dan hanya jika. Aduh, terpencet. Apa nih? Implikasi ada kata pengganti nggak ada. Kak mau nanya kalau kayak silogisme itu gitu masuknya kemana, Kak? Ya, silogisme itu sama aja. Tapi apa ya? Nggak ada tapi sih. Silogisme sama aja kayak logika matematika. Cuma lebih luas gitu lah. Mungkin selanjutnya kita bakal bahas silogisme ya. Silogisme sama aja kok kayak logika matematika. Berarti yang jika Budi tidak makan apel itu tidak bisa ditentukan juga, Kak? Iya, betul. Jika Budi tidak makan apel, ya tidak bisa disimpulkan ya, lebih tepatnya tidak bisa disimpulkan. Lanjut kuis aja, Kak. Udah nggak sabar ya kuis. Ya udah nih, gue kasih kuisnya ya. Yang tadi. Ini gue kasih buat satu orang. Ini buat yang berani on mic, kalau bisa on cam. Kalau bisa on cam terus jelasin. Tahu nggak tuh gimana? Gue kasih reward beneran. Gue kasih reward. Gak bisa jalan. PPDB. Disjungsi konjungsi. Nah, nih yang konjungsi ya. Nih, jadi kuisnya ini. Dilarang membawa anjing dan makanan ke dalam taman bermain. Lalu si Budi berkata, berarti apabila aku hanya membawa anjing ke dalam taman, masih diperbolehkan nih. Pernyataan Budi ini valid atau invalid? Yuk, yang bisa jawab on mic, on cam. Valid, Kak. Invalid, Kak. Valid, Kak. Invalid, Kak. Valid. Invalid, Kak. Ini yang bilang invalid, nih. Yang bilang invalid ketik 1. Mana nih kolom chat gue? Kok hilang? Atau Valid dong. Adis nih, Adis kayaknya on cam berani jelasin. Yuk, Adis, jelasin. Nggak berani. Jelasin. Tadi kan bilang valid. Mau jelasin? Enggak, aku invalid. Aku invalid. Tapi tadi siapa lagi? On mic. Kak, aku mau jelasin. Ya, siapa tuh? Perempuan tadi suaranya. Kak, aku mau jelasin. Ya, itu siapa itu tadi? Yunita Raisa, ya? Kak. Ya, Raisa. Kan dibilangnya kan kuisnya kan dilarang membawa anjing dan makanan ke dalam taman bermain. Terus si Budi berkata, berarti apabila aku hanya membawa anjing ke dalam taman masih diperbolehkan nih. Pernyataan Budi valid atau tidak? Jelas ini invalid jawabannya, Kak. Soalnya kalau dalam konjungsi ini, konjungsi akan bernilai benar jika dan hanya jika kedua pernyataan bernilai benar. Di sini nggak dua pernyataan yang bernilai benar, hanya satu pernyataan. Gitu, Kak. Ada yang lain? Mau jelasin nggak? Ya, boleh. Siapa tuh cowok suaranya? Dia nama dong. Rizky. Kan itu dilarang bawa anjing dan makanan ke dalam taman bermain. Lalu si Budi berkata, berarti apabila aku hanya membawa anjing ke dalam taman masih diperbolehkan nih. Kan yang dilarang itu jika membawa anjing dan makanan. Berarti kalau membawa salah satu aja kan masih diperbolehkan untuk masuk. Kayaknya sih gitu, menurut gue sih gitu, Pak. Tadi siapa tadi bilang? Rizky ya? Iya. On cam. Bentar. Oke, mulai ngapain lu? On cam lu. Kamar gue gelap. Ya nggak apa-apa. Bentar. Tapi kalau nggak mau nggak apa-apa. Tadi sama Raisa ya? Iya, Kak. Ya. Tadi berarti yang benar itu jawabannya yang valid. Valid yang benar yang nggak benar. Jadi pernyataan Ibu Di ini karena yang nggak diperbolehkan itu membawa anjing dan makanan. Kalau misalnya Budi cuma bawa anjing ke taman masih diperbolehkan gitu, ngerti ya? Nih contoh lain juga nih, contoh lain. Aku mau tanya boleh?
Ya, boleh. Kalau kata dannya diganti sama kata atau berarti pernyataan Budi jadi invalid ya? Ya, betul. Itu ya. Kalau misalnya diganti sama kata atau, nih, siapa ya suaranya ya? Nih, dilarang membawa anjing atau makanan ke dalam taman bermain. Lalu si Budi berkata, berarti apabila aku membawa anjing ke dalam taman masih diperbolehkan nih. Nah, berarti kesimpulannya invalid. Karena, kesimpulannya valid. Lah kan itu dan, Kak. Bukan atau. Atau kan tadi. Enggak, ini tapi di konteks kalimatnya dan dilarang membawa anjing dan tadi makanan. Kan gue ngomong yang tadi siapa ya bilang. Itu kalau misal diganti atau. Ya, kalau atau mah valid. Tahu, jadi invalid. Gitu. Ya. Tapi tadi si Iki sama si siapa ya? Raisa, nanti kontak gue ya. Lewat mana ya? Lewat line deh. Punya line kalian? Punya, Kak. Ya sih. Punya. Nih. ID line gue ya. ID-nya Raisa. Nanti kontak gue. Lu yang bukan Raisa sama Iki nggak usah ngaku-ngaku lu. ID mana? Kok Kemelani sih? Bentar. Sorry. Oh. Bentar. Boleh kalian ID line gue. Kak, aku Raisa. Aurel. Kuis lagi, Kak. Kuis lagi nih. Nih, biasanya tuh di bioskop ada gini. Dilarang membawa handphone dan kamera ke dalam bioskop. Terus si Viko bilang nih, kalau misalnya aku hanya membawa handphone doang ke bioskop, berarti boleh dong. Valid atau enggak? Valid. Betul. Berarti valid kesimpulannya. Si pernyataannya si Viko ya. Jadi kenapa gue kasih soal kuis ini? Karena emang sering banyak yang kejebak di soal-soal kayak gini gitu. Makanya gue kasih yang kejebak juga orang-orang di bioskop juga gitu kan. Jadi pada ngiranya pasti kalau misalnya ada kalimat gitu, oh berarti ini nggak boleh nih. Kayak misalnya gue bawa gue bawa kamera ke bioskop. Padahal itu boleh karena tulisannya yang salah. Lu boleh nyalahin pihak bioskop, Pak, ini salah gitu. Kalau lu udah belajar, gue kata Bang Viko, Marsi Ajar, boleh nih gitu. Bilang aja. Itu ya. Yang salah itu berarti tulisan peraturannya tuh di bioskop. Gitu. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Mas kuis lagi. Nih ada soal lagi, satu lagi nih. Gue kasih nih. Tapi gue buka di HP dulu bentar. Gue lupa. Bentar ya. Sambil kalian ketik ini deh pertanyaan deh di kolom chat boleh. Siapa yang mau tanya? Kak, berarti kalau pakai dan boleh salah satu ya? Boleh salah satu. Iya. Nah, gimana ya? Jelasinnya gimana nih? Kalau mau nanya bukan jika maka tapi semua sebagian. Boleh. Sifat tuh siapa tadi nanya. Boleh. Materinya di-share gak, Kak? Iya, nanti di-share. Kalau bukan jika maka tapi. Kenapa? Mana ya soalnya? Oh, ada. Nih, ada soal gini. Nih ya. Gue tulis, siapa nih? Kak, kalau bedain, bentar. Habis ini gue kasih soal lagi, tapi bentar. Kak, kalau bedain pertanyaan harus jawab pakai implikasi. Bedain pertanyaan pasti. Dan biimplikasi gimana ya, Kak? Kalau bedain pertanyaan harus jawab pakai implikasi. Gimana ya, Kak? Ini maksudnya gimana nih, Jean? Jika maka tapi semua. Ini gue jawab yang punya ini dulu ya, Fa ya. Semua pohon adalah kayu, beberapa kayu bersifat lunak. Berarti ini apa nih maksudnya? Semua kayu adalah pohon, beberapa kayu bersifat lunak. Nih. Berarti beberapa kayu bukan pohon. Ada nggak? Sebagian yang berarti pasti jawabannya ini ada rumus lagi nih. Ini udah pasti, udah paten.
Jadi kalau misalnya ada soal kayak gini, semua pohon adalah kayu, terus ada juga yang bawahnya tuh sebagian atau beberapa kan pasti. Atau ada beberapa atau ada sebagian gitu. Pasti kayak gitu soalnya. Beberapa kayu bersifat lunak itu pasti jawabannya itu yang beberapa atau yang sebagian. Pasti. Berani jamin gua. Nah, beberapa kayu berarti jawabannya itu beberapa kayu bersifat beberapa semua pohon adalah kayu, beberapa kayu bersifat lunak, beberapa pohon lunak, harusnya beberapa pohon lunak. Sebagian yang lunak bukan pohon. Semua pohon adalah kayu, beberapa kayu bersifat lunak, berarti beberapa semua pohon adalah kayu, beberapa kayu bersifat lunak. Berarti pohon bukan kayu. Iya, yang sebagian pohon bukan kayu berarti. Sebagian pohon bukan. Iya. Sebagian pohon nggak mungkin sih, karena sebagian pohon adalah kayu, sebagian pohon bukan itu enggak. Gimana sih? Nah ini sebagian yang lunak bukan pohon. Kok gitu Kak? Karena kan gini, semua pohon adalah kayu. Beberapa kayu bersifat lunak. Berarti kan beberapa pohon bersifat lunak. Ya enggak? Ya Kak. Ya enggak? Iya. Iya Kak. Kalau misalnya beberapa pohon bersifat lunak, berarti kan ada sebagian yang lunak yang bukan pohon. Ngerti nggak? Enggak. Oh iya. Iya kan? Pasti ada sebagian yang lunak yang bukan pohon. Iya. Bisa jadi itu sebagian kayu. Ya. Oke. Itu. Soalnya kan semua pohon kayu. Ya, betul. Ulang Kak. Kak. Benar. Kak, soal semua beberapa sebagian itu ada rumusnya kan, Kak? Kalau beberapa sebagian ada. Sama aja kayak jika P maka gitu. Jadi itu ada harusnya pakai diagram. Pakai diagram yang diagram lingkaran gitu-gitu. Harusnya pakai kayak gitu. Cuma susah nih device-nya, emang nggak memenuhi. Tapi kalian belajar sendirilah tentang yang semua sebagian itu. Kak, soal kenapa nih Buddha Family? Semua seniman kreatif. Ya siapa nih, Esther? Gue lebih prefer sebagian. Ya emang sebagian kan. Semua sebagian itu masuk materi mana, Kak? Semua sebagian masuk sama juga logika matematika. Kak izin live duluan ya, makasih. Siapa ini? Ya, diagram Venn biasanya betul. Siapa ya yang tadi izin? Oh, Gamada ya, Gamada. Semoga amin. Lu masuk Gamada juga deh. Amin ya. Diagram sore Kak. Ya, sore. Kelihatan sebenarnya. Mana ya pertanyaannya? Aku malah jadi ke bawah. Iya kan, ngerti. Ya tadi jawabannya yang soalnya siapa ya? Fa ya? Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Bentar, gue ini kolom chatnya kok ke bawah. Ayo Kak, kuis. Ini nih, ada nih. Ada pertanyaan lagi. Bentar ya, habis ini kuis nih. Siapa nih? Lag gue device-nya. Nah, semua gula rasanya manis. Sebagian yang rasanya manis disukai anak-anak. Harusnya sebagian gula disukai anak-anak. Jawabannya. Semua gula rasanya manis. Semua. Ada nggak sebagian gula disukai anak? Yang anak pakai gula. Betul tuh. Yang jawab C. Jawabannya yang C. Ngerti nggak logikanya? Bentar ya, ada yang private chat nih. Semua gula rasanya manis. Ya, sebagian yang rasanya manis disukai anak-anak. Jadi berarti kan harusnya gini. Semua gula rasanya manis. Berarti semua gula itu pasti manis. Kemudian berarti kan ada semua gula nih, ada yang disukai anak-anak. Iya kan? Semua gula, nih kalau misalnya semua yang rasanya manis disukai anak-anak, ini jawabannya semua gula disukai anak-anak. Pasti. Itu kalau misalnya di sini semua, bukan sebagian. Ya, karena di sini sebagian, berarti jawabannya sebagian gula disukai anak-anak. Jawabannya yang C. Ini yang soalnya Fonia Loresinta. Oke? Gitu, teman-teman.
ada dari Putri nih sebentar ya. Kak, ini benar gak P sama dengan sekolah libur pada hari Sabtu, Q sekolah libur pada hari Minggu. Nah, disjungsinya disjungsinya sekolah libur pada hari Sabtu atau Minggu. Benar kan Kak? Karena nilai kebenaran disjungsi itu kan ketika ya betul. Benar nggak Kak? Itu betul. Si Putri. Kak, pertanyaan apa yang jawabannya tidak bisa disimulkan? Nah, ini. Jadi pertanyaan yang yang tidak bisa disimulkan. Kak, beda opsi C sama D. Bentar ya. Ini ada juga nih. Ini siapa nih yang bilang Gopay? Seru juga bacain. Bagi-bagi Gopay bang kuis. Tadi udah. Bentar. Abis ini ada kuis lagi nih. Tapi gue bacain. Mana ya tadi? Nah, lu jangan barengan chat dulu. Nih, bedanya C sama D. Sebagian yang disukai anak-anak adalah gula. Nah, ini. Kalau yang D ini, kita nantinya berasumsi namanya. Jadi, di sini, di soal itu nggak bilang. Kalau yang disukai anak-anak adalah gula, itu nggak bilang. Tapi, di soal bilang, gula yang rasanya manis itu, atau gula, ya kan? Semua gula rasanya manis, itu disukai anak-anak. Tapi nggak bilang di soal kalau sebagian yang disukai anak-anak adalah gula, itu nggak bilang. Ngerti nggak maksud gue? Jadi kita nggak boleh berasumsi di soal logika. Gitu. Yang namanya asumsi itu gini, kalian membuat suatu pernyataan, ini asumsi ya, gue jelasin asumsi. Kalian membuat suatu pernyataan di luar fakta atau gosip. Asumsi itu lebih, kalau bahasa sekarang itu gosip. Kalian nggak boleh berasumsi di soal logika. Gitu. Yang D ini bukan jadi kalian berasumsi. Jadi kalian nggak ada fakta-fakta yang mendukung pernyataan D ini di soal. Gitu. Kan nggak bilang di soal itu sebagian yang disukai anak-anak adalah gula. Itu nggak bilang. Gitu. Tadi apa ya? Jadi kalau pakai adalah tuh udah pasti banget ya. Ini maksudnya. Iya, udah pasti banget. Kok aku nggak kelihatan ya share screen? Kok tadi nih? Kalian coba bantu ketik dong, biar gue ketik satu aja. Gak usah banyak-banyak, satu orang aja, satu aja. Biar gue langsung ke bawah. Nah, nice. Nah, udah. Udah Z. 2 kali lagi. Bentar ya. Jadi, nah ini, jika bepergian ke Timbuktu apa? Mau harus pergi ke Patena. Nah, ini ada soal ya. Lu dengerin baik-baik nih. Jika berpergian ke Timbuktu, maka harus datang ke Patena. Jika datang ke Patena, maka harus melalui jembatan Torosi. Nih, gue kasih ini kalian buat jawab dulu. Apa nih jawabannya? D. D bukan. Semua yang apa jawabannya? Tadi ada yang bilang B bukan. B sebagian. B atau D yang bilang tadi? B kak. Jawabannya D. Yang D. Kan di sini semua. Nggak ada yang bilang sebagian. Kan tadi udah gue bilang, kalau soalnya ada sebagian, ada yang bilang sebagian, pasti jawabannya sebagian. Tapi kalau nggak ada sebagian atau semuanya, atau di soal itu tulisannya semuanya, itu pasti jawabannya semua. Soalnya nggak ada sebagian, ya betul. Itu. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau kurang paham gitu, kurang cocok sama penjelasan gue, nggak apa-apa. Bilang. Ntar gue jelasin lagi. Nah, ada lagi nih. Jika sedang demam harus berobat. Jika berobat harus berdoa. Maka gimana? Jawabannya nih. Jawabannya yang apa? Jika sedang demam harus berobat. Jika berobat harus berdoa. Jawabannya yang apa nih? Jika sedang demam. Jika sedang berdoa maka jika Gimana sih? Tapi di kalian kelihatan nggak kolom chatnya? Berhenti yang jawab, berhenti dulu. Jika sedang demam harus berdoa. Ya, jawabannya yang A.
Jadi gini, kalau misalnya mau dijelasin, mana ya tadi ya? Seru. Jika sedang demam harus berobat, jika berobat harus berdoa. Jadi kan gini, jika P-nya itu sedang demam, harus berobat. Jadi di sini tuh kan kayak ada gini, jika sedang demam maka harus berobat gitu kan. Cuma di sini dihilangin gitu. Jadi gini soalnya, jika sedang demam P harus berobat Q. Jika berobat Q maka harus berdoa R. Ngerti? Berarti rumusnya gini. Jika sedang demam harus berobat. Jika sedang demam harus berobat itu jika P maka Q. Terus bawahnya jika berobat maka harus berdoa, itu jika Q maka R. Berarti jika P maka R. Betul. Berarti Kak, kalau misalnya dimasukin ke dalam bentuk tabel gitu, itu dikurangin gitu kan yang berobatnya jadi hilang? Ya, betul. Tapi berobat yang atas. Ya, Kak. Ya, gitu. Betul. Berobatnya harus benar. Betul. Gitu. Ya. Kak, pertanyaan apa yang jawabannya ini keren nih pertanyaan nih. Pertanyaan apa yang jawabannya tidak bisa disimpulkan. Nih. Jadi ada beberapa emang yang jawabannya itu tidak bisa disimpulkan. Atau di situ kita itu nggak boleh berasumsi sama jawabannya kita. Jadi pertanyaannya tuh kayak gini. Gue langsung aja buka ya. Ini maaf gue nggak buka kolom chat. Mana tadi? Yang konjungsi. Bukan. Nah, implikasi nih. Jika sebenarnya gini nih. Sebenarnya itu ada yang namanya tabel implikasi, tabel diimplikasi, terus tabel konjungsi, tabel disjungsi, itu ada namanya tabel itu. Kalian kalau misalnya mau ngerti tentang itu, kalian buka tabel-tabel itu, kalian pelajarin. Jadi kalau misalnya kalian tanya nih, Kak, yang jawabannya tidak dapat disimpulkan itu yang mana? Yang jawabannya itu salah. Kalau di tabel matematika, gue jelasin gini. Nih, contoh ini. Tadi kan gue bilang, jika P terpenuhi, maka terjadilah Q. Tapi apabila jika P tidak terpenuhi, terus apakah pasti Q tidak terjadi? Kan nggak pasti kan? Jadi bisa jadi Q terpenuhi itu karena hal lain. Karena di sini soalnya jika. Gitu. Ya. Nah, terus soalnya gini, langsung gue kasih contoh soal aja. Gini. Jika Budi makan apel, maka Budi menjadi kuat. Jika Budi menjadi kuat, maka Budi sombong, misalnya ya. Terus soalnya gini, Budi tidak sombong. Berarti jawabannya ini iya, Budi tidak sombong. Gimana jawabannya? Susah sih pasti kali. Budi tidak dapat disimpulkan. Jika Budi. Ya, benar. Jadi susah sih kalau nggak ditulis. Kalian pasti kebingungan. Gue cariin soal aja deh. Bentar. Terus gue ketik ya. Gue ketik nih. Ini buat kuis juga nih. Siap-siap. Bukan udah sedikit yang join. Nih, gue langsung kasih kuis yang kedua ya. Nanti yang bisa jawab, Budi tidak makan apel. Ya, Budi tidak makan apel, betul. Tulis di PPT, Kak. Tulis di PPT aja ya. Bentar. Gue stop share aja ya. Nanti habis itu gue share screen lagi. Kalian sambil tanya-tanya deh di kolom chat. Atau mungkin kalian langsung on mic aja, on mic. Biar nggak susah. Nih, gue tulis di PPT ya. Bentar. Kalian yang mau tanya, tanyain. On mic dong sekali-kali. Biar gak kolom chatnya. Aku mau nanya. Ya, nah.
Nah, tanya. Kalau ada trik nggak sih Kak buat ngerjain yang semua ada atau sebagian gitu? Ada trik enggak? Nggak ada. Kalau dari gua nggak ada. Kayak misalnya rumus-rumus cepet gitu-gitu tuh gua nggak menyarankan. Serius. Karena apa? Karena itu menyebabkan kalian logikanya jadi salah gitu nanti. Kalian lebih baik berjuang gitu buat pelajarin misalnya satu soal, buat pelajarin kayak misalnya deret, buat pelajarin linear gitu tuh daripada kalian pelajarin cara cepetnya gitu. Jangan pakai cara cepet kalau kata gue. Karena Sering-sering latihan aja nggak sih, Kak? kenapa? Sering-sering latihan. Ya betul. Kalau kata gue betul tuh. Tadi yang dibilang siapa ya? Yunita ya. Iya. Ya betul. Triknya menurut gue sering-sering latihan gitu. Ini kuis terakhir nih. Kayak biasa ya. Nanti kalian yang jawab harus on cam, on mic, terus jelasin kenapa tuh. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyain on mic ya, biar nggak hening nih kelas kita nih, nggak seru. Oh iya, sebelum ini gue mau ini nih kasih feedback. Bentar, linknya mana ya? Sambil kalian isi deh. Jangan bosan-bosan ya ikut kelas di Marsi Ajar. Kak, ini soal di share screen atau di chat? Apa nih? Oh nanti Soalnya- gue share screen. Oke. Apalagi nih yang mau tanya tadi siapa? Kak, tadi ada yang Kak itu. Siapa? Tanya. Ya, tidak semua. Udah sih. Gue share screen ya. Siapa nih yang nanya? Bentar. Tulis di PPT Kak. Iya, tulis di PPT. Pernyataan sebagian jawaban sebagian kesimpulannya gak ada atau cuma kemungkinan setauku. Gak ada. Maksudnya apa nih? AK22. Pernyataan sebagian. Jawabannya sebagian. Kesimpulannya gak ada atau cuma kemungkinan setauku. Iya, betul sih gitu. Pertanyaan sebagian, jawaban sebagian. Iya, jawabannya sebagian. Kalau pernyataan sebagian, jawabannya juga sebagian. Oh, ini jawabannya dia ternyata. Kalau jika jawabannya semua. Nih, udah dijawab nih sama AK22. Betul nih. Ada coba lihat dari privat Alfaiz. Kak, kalau ada pertanyaan semua tanaman memiliki buah. Nih, dengerin ya. Sebagian tanaman berbunga merah. Nah, kan ada semua dan sebagian. Jadi jawabannya, nah ini. Gini. Kalau semua tanaman memiliki buah, sebagian tanaman berbunga merah. Oh, berarti sebagian yang berbunga. Berarti ini gini. Sebagian yang berbuah, kalau sebagian yang berbuah berbunga merah. Kalau enggak sebagian yang berbunga merah berbuah. Ini jawabannya yang pertanyaan ini. Pertanyaannya siapa ini? Buset, banyak banget. Ini ampun. Yang pertanyaannya bentar ya, yang ngetik, jangan ngetik dulu. Nah, yang pertanyaannya Eca nih yang di kolom chat. Kan semua tanaman memiliki buah, sebagian tanaman berbunga merah. Ini
jawabannya gini pasti. Sebagian yang berbunga merah memiliki buah. Kalau enggak, sebagian yang memiliki buah berbunga merah. Gitu jawabannya. Itu. Apa nih yang panjang banget nih? Pimpinan minta karyawan menyerahkan, mending gue share screen lagi ya. Tadi kalau misalnya gue share screen, kalian kelihatan nggak sih kolom chatnya? Kelihatan kok. Baik, aja ya. Bentar. Share screen lagi nih. Share screen. Nah, mending kita langsung ke kuis aja ya. Kuis nih. Udah kelihatan belum? Belum. Belum. Udah. Udah sekarang. Ya. Nih, pertanyaannya gini. Bisa dilihat? BK. Siapa yang jawab tadi? Aku, Kak. Nah, sebutin nama. Nah, Ya, Nak, boleh jelasin kenapa? karena ini kan apa ya? Implikasi ya. Bukan implikasi. Implikasi jika Adi meminum obat maka ia sembuh, berarti jika Adi minum obat itu P, maka ia sembuh itu Q. Nah, terus jika Adi sembuh maka ia berangkat sekolah, berarti kalau Q maka dia R. Lalu yang ditanyain ternyata Adi tidak berangkat sekolah, berarti tidak R. Kalau tidak R berarti jawabannya Adi tidak meminum obat. Keren. Betul gitu jawabannya. Nah, on cam dong. Bisa nggak? Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Bentar, aku pakai kerudung dulu. Oh ya udah. Kalau repot nggak usah, nggak apa-apa kalau repot. Jadi gitu ya, bener yang dibilang Natu. Jadi rumusnya gitu tadi. Padahal teman-temannya belum pada jawab nih. Ada yang kebingungan nggak sama soal ini? Ada nggak yang mau ditanyain dari soal ini? B, C. Gitu ya. Gitu. Jadi benar yang dikatakan tadi, jika Adi meminum obat itu P, maka ia sembuh. Ia sembuhnya itu Q. Terus jika Adi sembuh kan Q, maka ia berangkat ke sekolah, itu R. Tapi di sini ternyata Adi tidak berangkat ke sekolah atau negasi R. Jadi jawabannya itu pasti negasi P. Gitu ya. Jadi gini, apabila P maka R. Apabila negasi R maka jawabannya negasi P. Tetapi apabila negasi P, jawabannya negasi R atau bukan? Misalnya gini. Bukan. Ya, itu jawabannya yang tadi contoh soal yang tidak dapat disimpulkan. Itu gitu. Ya, ini contoh soal yang tidak dapat disimpulkan. Berarti gini, jika Adi meminum obat, nah ini gue ganti aja nih. Berarti yang ternyata Adi tidak berangkat ke sekolah itu ganti sama Adi tidak meminum obat. Berarti jawabannya apakah dia sembuh? Belum tentu. Tidak dapat disimpulkan. Jawabannya tidak dapat disimpulkan. Gitu ya. Udah sih paling kelas hari ini. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Enggak, Kak udah paham. Ya udah. Benar. Jadi gitu ya. Mungkin di sini gue tutor paling males, tutor paling begajulan deh kayaknya. Jadi kalian, gue mau diskusi aja nih buat akhir sesi sama kalian. Ada rekomendasi web buat latihan materi ini nggak, Kak? Zenius itu bagus banget. Zenius menurut gue. Gue dulu belajar juga cuma dari Zenius kalau kalian mau. Nah, jadi gue mau pesan buat kalian. Jadi selama kalian persiapan buat UTBK ini, semangat pokoknya. Wangsit perlu banget gak, Kak? Wangsit dulu gue nggak sama sekali malah. Tapi pakai aja. Sebenarnya kalau misalnya belajar itu cocok-cocokan kalau kata gue. Kalian lebih prefer ke misalnya dengerin sambil
audio visual gitu, kayak misalnya dengerin sambil gambar, atau mungkin cuma kayak baca soal aja gitu, latihan-latihan soal. Itu kalian lebih cocok yang mana, itu tergantung sama diri kalian. Tapi kalau dulu gue dari Zenius sih gitu. Saintek apa sosum? Dulu gue sosum. Dulu gue nggak les sama sekali. Jadi kalau buat kalian yang nggak les, nggak bimbel gitu-gitu tuh, jangan patah semangat. Kalian pasti bisa sih. Kak, dulu persiapan UTBK berapa bulan? Dulu gue 2 bulan. 2 bulan. Jadi dulu 2020 ya, 2020 nih gue denger kalau UTBK tuh jago banget Kak, jago hoki. Dulu gue kan denger di UTBK katanya online, terus cuma mau psikologi UI. Amin, amin Putri, amin. Kakak pernah malas-malasan enggak? Setiap hari suci. Setiap hari gue malas-malasan. Tapi kalau misalnya gini, ada waktunya buat malas-malasan, ada waktunya kalian buat kembali berjuang. Jadi Kak Viko sekarang kuliah di mana Kak? Di UI. Jurusan antropologi FISIP UI. Di UI. Ya, UI menarik banget anjir. Iya, UI itu kayak udah apa ya namanya? Kalau kata gue ada grupnya sendiri lah. Yang emang banyak yang UI harga mati, TB harga mati. Semangat buat kalian. Kak, spill apa nih? Kak, alma maternya. Ada alma mater gue pakai alma mater. Sombong nanti. FK harga mati. Ya, keren kalian. Gue apresiasi banget buat kalian yang udah datang kelas hari ini. Terus keren banget kalian. Percayalah, gue bilang nih, kalian yang nyempetin waktu buat ikutan kelas kayak gini, buat nyempetin waktu buat belajar, itu bakalan beda gitu sama temen-temen yang sama sekali nggak ada gerakannya gitu, atau mungkin cuma males-malesan. Walaupun kalian kayak effortnya kecil, cuma kelas kayak gini nih, ikut kelas kayak gini, entah tutornya pun cuma gua gitu, Viko siapa sih Viko gitu kan, itu itu bakal ngaruh gede kok ke kalian gitu sih kalau kata gue. Apa nih kalian, pertanyaannya keren banget nih. Kak pernah insecure nggak? Ada yang insecure pula lagi. Insecure pasti cuma tinggal tergantung kitanya gimana. Kak pernah insecure sama teman-teman yang lain nggak Kak? Pernah tapi seringnya teman-teman yang lain yang insecure sama gue. Ngomong ya, Kak spill skor UTBK dulu waktu 2020 itu 620-an. Gue ketolak dari hukum UI dulu. Gue pilihan 1 hukum UI, pilihan kedua antropologi UI, ketolak pilihan 1. Spill SMA-nya Kak, SMA 5 Purwokerto. Ngerti nggak lu? Ada orang Purwokerto nggak di sini? Kakak gap, nggak gap. Jadi gini, cerita ini gue. Jauh. Dulu tuh gue 2019 udah pernah kuliah kan. Tapi gue keluar, gue pindah ke UI. Dulu waktu 2019 gue di Undip Semarang, jurusan hukum. Terus pindah ke UI. Ya, nggak gap. Sempat kuliah setengah tahun, 6 bulan. Kok pindah Kak? Ya, ini jelasinnya. Jadi gini. Kalau bisa bawa motor, bisa bawa motor. Kenapa pindah? Nih, gue jelasin ya kenapa pindah. Jadi kalau kalian kuliah itu ada yang namanya gini. Kalau kata gue, temen yang bener-bener temen itu waktu kalian SMA. Waktu kalian kuliah, temen itu udah kayak masing-masing gitulah. Udah mikirin diri masing-masing. Terus nanti kalau kalian kerja, karena gue udah pernah kerja juga, kalau kalian kerja, teman itu musuh. Itu kan gue. Jadi kalau misalnya di kuliah itu kalian cocok-cocokan teman. Lebih baik kalian observe teman kalian dulu, baru kalian putuskan tuh kalian mau berteman sama siapa. Kalian cari teman yang satu frekuensi, gitu sih kalau kata gue. Jadi waktu dulu di sana Semarang itu ya banyak temen yang nggak satu frekuensi aja gitu, nggak cocok aja sama lingkungannya gitu. Karena kalau kalian kuliah itu kuliah dimanapun ya, kalau kata gue kuliah dimanapun, yang penting kalian itu nyaman buat belajar. Terus habis itu kalian itu proud, kalian tuh bangga karena kalian itu berhasil meraih kuliah itu kata gue. Kuliah dimanapun kata gue. Itu sih. Berarti kakak sekarang nyaman sama UI lingkungannya juga.
Ya, nyaman. Gitu. Oh, kakak keren. Pala kau keren. Apa nih? Tadi ada yang bilang kau cocok temennya bisa jebol UI, mantap banget Kak Viko. Nggak tahu lah. Hoki, prospek antropologi Kak. Antropologi ya. Gini. Yang paling menarik ya, gue tuh pengen benar yang tanya. Waktu kuliah nih gue pengen masuk PNS gitu. Gue pengen jadi PNS yang enak gitu, apa namanya? Dijamin hari tua kan PNS tuh. Enak cuy. Kalian SMA, kalian udah selesai kuliah tinggal apa namanya? Nikmati hari tua, santai-santai gitu. Kalian udah dibayar sama negara gitu sih. Di antropologi itu Tapi kalian bukannya PNS nggak bisa kaya ya, Kak? jangan cari kaya dong. Ini kuliah itu jangan cari kaya teman-teman. Oh iya. Ya, bener. Apa ya? Yang penting kalian itu menjadi pembelajar ulung, pembelajar seumur hidup. Itu kata gua. Jangan cari kaya, jangan cari sukses, tapi kalian jadi a full time of learner kata gua. Pembelajar seumur hidup kata gua sih. Nih, ada yang tanya lagi. Kalau PNS kenapa gak sekdin Kak? Ya bisa juga tuh sekdin. Tapi gue nggak mau karena gue nggak rajin orangnya. Kalau pindah gitu kakak keluar Undip dulu atau UTBK dulu baru keluar. Gue waktu itu keluar dulu baru UTBK. Jadi beneran nggak ada pegangan gue dulu waktu itu. Kalau gitu. Tapi waktu keluar Undip keluar aja, nggak usah izin, nggak usah apa. Gitu dulu. Emang bangor. Apalagi ya? Kak, kalau lain hari pas belajar ada yang mau ditanyain, boleh lewat ini. Tadi kan gue udah kasih nih. Oh ini ada pertanyaan lagi. Udah kasih ID lain nih Viko Esa, gue kasih buat lu pada. Nih, Kak kan belajar 2 bulan, mulainya gimana? Jadi gini, waktu dulu mulai belajar, gue kan ibaratnya udah lupa nih sama materi-materi kan. Terus kenapa gue memutuskan untuk UTBK lagi? Kan karena cuma TPS doang waktu 2020 tuh. Cuma TPS doang emang. Jadi gue memutuskan untuk UTBK lagi. Gue waktu itu mulainya pakai soal-soal yang kecil-kecil dulu, kayak soal-soal yang sepele gitulah. Soal-soal CPNS. Gue waktu itu latihannya pertama pakai soal-soal CPNS gitu. Terus habis itu baru soal-soal yang susah kayak sinus, terus ruang guru gitu-gitu deh. Waktu itu gitu. Kak feedbacknya udah di-share. Oh iya belum. Banyakkan cerita gue. Sorry ya guys. Nih, share feedback. Lama dong. Bentar ya guys.